Selamat malam. Di malam hari ini kita akan lanjutkan kelas online kita yang ketiga ya. Nah, untuk malam hari ini kita sudah ada Mbak kita yang nanti akan mempresentasikan modul 7. Benar ya, Mbak ya? Halo, Mbak kita. Oke. So it's your time to present ya. Teman-teman yang lain bisa lihat di layar ya untuk materinya. Oke, modul 7 silakan Mbak kita. Untuk teman-teman yang lain di mute ya. Dengar jelas. Vehicle. Oke, ya. Saya ulangi sedikit. Saya ulangi sedikit. Ya, oke. Jadi agreement atau persesuaian itu kalau kita bikin ikut tes TOEFL ya, itu pasti keluar soal kayak gini. Agreement. Nah, terus yang pertama itu terkait dengan subjek. Nah, terkait subjek itu ada beberapa. Yang pertama persesuaian subjek verba dasar. Jadi maksudnya apa? Ini terkait tunggal dan jamak. Ya. Jadi misalnya, ya, yang jadi catatan ini. Jadi kalau misalnya gerund, ya, gerund itu eh, selalu tunggal, ya. Selalu tunggal, verba tunggal. Lalu every dan each itu juga selalu tunggal. Oke, lanjutin Mbak, boleh Mbak. Temennya yang lain di mute ya, temennya yang lain di mute. Oke, silakan Mbak, kita lanjutin Mbak.
Halo, Mbak Gita, tes. Boleh dilanjutkan? Halo, Mbak Gita. Halo, Mbak Gita. Caranya putus-putus ya. Oke, silakan. Sebentar. Ini Mbak Gita rumusnya. Ini rumusnya dapat dari mana ini ya? Ah, oke. Gini, ini nggak boleh ini. Kalau sum of itu harus benda benda jamak ini. Sum of itu harus the cars, nggak mungkin the car itu nggak mungkin. Ya, jadi sum of the cars nggak ada sum of the car. Rumus yang ini loh yang mau saya tanyakan yang ini loh. Yang nomor satu itu, ya, ya. Ini nggak ada rumus yang ini.
Yang nomor satu itu nggak ada itu rumus kayak gitu. Oh iya ya, kok ada ya sum of back ini. Oke deh, ya kita ikuti aja rumus yang ini. Oke, boleh boleh lanjut Mbak. Mm-mm. Oke, oke, sebentar. Ini untuk yang saya kembali lagi yang sum tadi ya. Saya akan pastikan dulu untuk sum itu ada nggak verbal singularnya. Ya, karena setahu saya nggak ada. Bisa jadi ini rumus yang di modul ini salah. Oke. Jadi saya pastikan dulu. Tapi sementara ini kita ngikutin modul ya. Oke. Karena setahu saya kalau sum itu nggak ada verbal singularnya. Adanya verbal plural. Yang tadi, yang sum tadi loh Mbak. Nah, oke. Nanti saya coba cari literatur yang lain. Oke, nah, oke. Oke, saya ulangi sedikit. Jadi ada beberapa perkecualian. Misalnya kalau one of, each of, every of, dan seterusnya itu menggunakan verba tunggal. Sebentar. Jadi kalau one of itu diikuti dengan verba singular.
Demikian juga the number of, kemudian jika diikuti verba tunggal akan mengikuti verba tunggalnya yang mengikuti itu. Tapi kalau misalnya a number of lalu diikuti verba jamak, dengan demikian mengikuti verba jamaknya. Makanya di sini contoh kita lihat menggunakan are karena verba jamak yang digunakan adalah students. Oke, lalu kalau misalnya kita pakai there kemudian to be. Nah, kalau there is artinya nanti verba tunggal yang mengikuti tunggal gitu ya, benda tunggal. Kalau there are verba jamak ya, books. Lalu bagian yang ketiga terkait dengan persesuaian subjek verba, ketidakaturan. Nah ini perlu hati-hati gitu ya. Orang kan biasanya gini, oh kalau ada S-nya di belakang itu berarti jamak gitu ya. Misalnya news, oh ada S-nya berarti jamak. Enggak seperti itu ya. Jadi kalau the news itu tetap kita anggap sebagai benda tunggal. Ya meskipun ada S-nya. Ya jadi nanti untuk verba jamak yang mengikutinya ya berarti nanti kata predikat atau kata kerja yang mengikutinya nanti tunggal juga ya. Lalu the United States itu meskipun ada S-nya di belakang ya, bukan berarti the United States itu benda jamak, tapi kita kategorikan sebagai benda tunggal. Terus juga mata pelajaran. Karena beberapa mata pelajaran itu berakhiran dengan S belakangnya. Nah, kayak physics, mathematics. Meskipun ada S itu kita tetap anggapnya sebagai verba tunggal. Terus waktu, uang, jarak itu juga benda tunggal. Lalu ada juga sebaliknya ya. Nggak ada S-nya tapi kita masukkan atau kita kategorikan sebagai benda jamak. Misalnya police ya, police. The police itu atau kepolisian gitu ya. Nah, kalau kepolisian itu kita anggapnya sebagai benda jamak. Nah, supaya kita misalnya kita mau bilang satu orang polisi gitu ya, seorang polisi. Nah, kita bisa kasih the policeman ya, yang pakai A ya. Kalau the policeman, nah itu berarti mengacu ke benda tunggal. Policeman, MAN kan. Nah, itu berarti verba tunggal atau benda tunggal. Tapi kalau the police aja itu masuk ke benda jamak atau verba jamak. Lalu ada juga misalnya the Indonesians. Nah, itu artinya orang-orang Indonesia. Nah, ini kita masukkan ke verba jamak. Oke, sampai di sini teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan mengenai tadi ya agreement atau persesuaian. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada boleh dilanjutkan Mbak kita bagian yang terakhir ya. Oke, halo Mbak kita.
Oke, ya lanjut Mbak. Yang sekarang pronoun ya kan. Mhm. Nah, jadi di sini gimana maksudnya Mbak? Mhm. Ya, jadi ini harusnya titik ini bukan koma ini. Ya kan? Tina is a good manager titik ya. Lalu she communicate. Jadi nggak bisa misalnya tiba-tiba jadi he atau jadi they. Jadi harus sesuai gitu kan. Karena depannya bercerita tentang Tina, berarti kalimat berikutnya she. Pronomina yang dipakai she. Terus ya, nah itu kita kategorikan pronomina ganda atau tunggal itu. Kalau his her itu kan berarti a student lagi. Oke. Jadi itu bukan pronomina ganda itu. Pronomina tunggal. Nah, ini diganti tunggal ya. Diganti tunggal. Oke, lanjut Mbak, silakan. Oh boleh, boleh ditulis no one, none juga boleh. Kalau digandeng enggak Mbak? Kalau digandeng jadinya none, 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 none. Oke, ini yang ini salah ini. Yang someone forget itu salah itu. Someone forget itu salah Mbak kita.
salahnya di mana? Wong ini sudah jelas tulisannya tunggal gitu kok. Ya, berarti kurang S. Sini harus dikasih S. Someone forgets. Ya. Terus lanjut. Lalu berikutnya pronoun agreement berikutnya. Ya, oke, lanjut, Mbak. Oh ya, salah ketik. Ya apa-apa. Oke, sekilas kita kalau lihat di sini nggak sesuai gitu kan. Masa di depan ini my stuff is lalu berubah jadi they. Padahal di sini tunggal kok tiba-tiba di belakangnya jadi jamak. Oke, jangan lupa ada juga istilah verba tunggal yang mengacu pada suatu kelompok. Ya, jadi kayak staff itu artinya orang-orang yang membantu gitu ya. Nah, itu kita bisa kategorikan sebagai verba jamak ya, dalam kelompok. Jadi bisa jadi kemudian berikutnya